Dah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah di sini pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video di mana kami akan mempresentasikan hasil dari usaha yang telah kami buat. Nah, sebelum kami mempresentasikan usaha yang telah kami buat, di sini saya akan memperkenalkan rekan kerja saya, ada Dila Novianti dan Siti Nurjana. Oke, kita langsung masuk ke presentasi dari usaha yang telah kami buat. Oke, apakah layar PPT-nya telah terlihat? Sudah. Nah, untuk pembacaan yang slide pertama, saya akan memberikannya kepada Siti Nurjana. Kepada Siti Nurjana, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yaitu tujuan dari target pasar ya. Target pasar dari minuman jahe instan ini adalah orang dewasa. Di sini kami akan membuat minuman jahe instan dengan berbagai ukurannya dan harga yang cukup aman di kantong, sehingga dapat dijangkau semua golongan dari kalangan menengah atas sampai menengah ke bawah. Kami memasarkan produk ini menggunakan media sosial agar jangkauan pemasaran akan lebih jauh dan luas. Lalu tujuan dari dibuatnya produk ini. Tujuan dari dibuatnya produk ini adalah untuk mengikuti proses produksi dan proses pengembangan produksi olahan berbahan dasar jahe, mengetahui prosedur produksi aneka olahan berbagai dasar jahe, serta mengetahui prospek usaha produksi olahan berbahan dasar itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya yaitu proses pengolahan dari minuman jahe instan ini, dan yang akan membacakannya yaitu Saudari Dila Novianti. Kepada Saudari Dila Novianti, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan jahe instan. Yang pertama yaitu jahe dikupas, lalu jahe dibersihkan dengan air hingga bersih dan diiris tipis. Kemudian jahe yang telah diiris kemudian diblender dengan air. Perasan hasil blenderan dengan kain tipis hingga ampas jahe bebas dari air. Sisihkan hasil perasan jahe dan ampas jahe dibuang. Endapan air perasan jahe selama 1-2 jam. Kemudian pisahkan sari jahe dan endapannya. Panaskan sari jahe menggunakan panci dan api sedang lalu ditambahkan gula. Aduk terus-menerus hingga mengental. Setelah mengental, kecilkan api dan diaduk lebih cepat lagi agar tidak menggumpal. Setelah menjadi bubuk, matikan api dan angkat. Apabila bubuknya masih belum halus, maka bisa disaring. Nah, ini salah satu dokumentasi dari hasil usaha kita. Dan alat-alatnya itu ada seperti blender, timbangan, baskom, wajan, kompor. Nah, ini juga hasil dari yang sudah kita masak ya, yang sudah diolah. Nah, ini baru udah menjadi bubuk halusnya yang udah kita saring dari gumpalan
Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan membacakan manfaat dari usaha jahe instan ini. Nah, manfaat dari jahe instan ini yaitu kita tidak hanya berjualan untuk mencari keuntungan saja, tetapi kita juga memberikan manfaat bagi konsumen. Yang kita tahu masyarakat jarang sekali untuk mengkonsumsi jahe karena proses untuk membuatnya juga membutuhkan waktu lama. Nah, di sini kami memberikan solusi agar masyarakat mengkonsumsi jahe dengan mudah. Jahe yang juga kaya akan manfaat bagi tubuh kita, membuat kita memilih untuk berbisnis jahe instan ini. Dan jahe bisnis kami ini juga memberikan keuntungan bagi petani jahe. Nah, selanjutnya ini adalah slide terakhir, yaitu hasil dari proses kami bisnis yang telah kami jalankan selama kurang lebih 3 bulan. Pada produksi pertama, kami hanya membuat sedikit sebagai bahan percobaan, tapi tak disangka pemasaran yang cukup memuaskan dan stok barang habis hanya dalam waktu 2 hari. Setelah produksi kedua, kami produksi lagi dengan jumlah yang sedikit lebih banyak dari produksi pertama, dengan mempertimbangkan jika produk ini juga tahan lama. Namun, ketika pemasaran dari hasil produksi pertama, itu masih tersisa cukup lama, cukup banyak minuman jahe instan ini. Nah, setelah kami amati dan dievaluasi, ternyata kendalanya terdapat di media sosial yang kami gunakan untuk promosi dan pemasaran. Dengan itu berbeda dengan target pasar yang kami inginkan, sehingga bisa dikatakan produk yang kami buat saat ini terkendala di media pemasarannya sama target orang yang akan kami jadikan untuk membeli produk kami ini. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami dari minuman jahe instan ini. Ini mungkin hasilnya memang tidak cukup memuaskan untuk kami dengan harapan yang di awalnya kami mengharapkan produk ini bisa laku di pasaran, namun ketika seiring berjalannya waktu akan adanya evaluasi sehingga produk ini sampai saat ini masih kami usahakan untuk terus berkembang. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada sedikit tambahan sebelum kita menutup presentasi kita pada sore hari ini. Kepada Saudari Dila Novianti. Mungkin kalau dari saya, lebih ke itu ya, kayak saran gitu ya. Sebelum kita berjualan atau berbisnis, kita memang harus memikirkan terlebih dahulu seperti target pasar, produk yang akan kita jual, itu tuh membuat konsumen tuh tertarik atau tidaknya, gitu sih kalau dari saya. Oke, baiklah. Kepada Saudari Siti Nurjana, mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, jadi izin menyampaikan sedikit. Mungkin di dalam sebuah usaha merupakan hal wajar kalau misalkan di awal usaha itu kita masih kesusahan atau banyak kendala yang kita hadapi dalam pemasarannya, dan itu merupakan suatu hal yang wajar terjadi pada saat kita awal-awal melakukan usaha, tapi bukan berarti kita berhenti atau asa karena
kendala tersebut. Harusnya harus lebih kreatif lagi dan lebih inovatif agar produk yang kita produksi itu bisa terjual dengan baik dan berguna untuk masyarakat. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Dilan Levianti dan Siti Nurjana. Selanjutnya, nah ini terakhir kita akan menutup presentasi kita pada hari ini. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.